Oke, tes masuk ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan mengenai laporan asesmen ke-6, bagian potensi akibat perubahan secara tiba-tiba ya. Next. Nah, ini kelompok 5 dengan anggotanya. Bisa dilihat di sini. Next slide. Nah, jadi untuk pokok bahasannya itu ada di 8.1, yaitu ada pendahuluan, lalu 8.6, yaitu potensi dari perubahan yang tiba-tiba, dan yang 8.7 itu rangkumannya, rangkuman dari seluruhnya. Next slide. Nah, jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini kita tahu bahwa air itu merupakan unsur yang vital ya bagi kehidupan di bumi, di mana 71% dari bumi itu diselimuti oleh air, dan 97%-nya itu merupakan air laut yang asin. Nah, sehingga yang tawar itu cuman mewakili kurang dari 22% dari semua air di bumi. Nah, lalu yang kita tahu juga bahwa air tawar adalah sumber daya alam yang paling penting di planet ini dan mendukung hampir semua tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustain Development Goals. Next. Nah, dari sini kita tahu bahwa sekitar 4 miliar orang itu hidup dalam kondisi kelangkaan air tawar yang parah selama setidaknya itu 1 bulan dalam setahun. Dan 1,5 miliar orang itu di dunia menghadapi kelangkaan air yang parah sepanjang tahunnya. Nah, di sini bisa dilihat proyeksi ketersediaan air per kapita di Indonesia khususnya ya, di mana setiap tahunnya itu diproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami kelangkaan air tawar. Nah, di Assessment Report 5 sendiri sudah melaporkan bahwa sekitar 80% populasi dunia sudah menderita tingkat ancaman yang tinggi terhadap keamanan air. Next. Selanjutnya ada siklus air yang teramati dan prediksi perhitungan perubahan AR5. Jadi AR5 itu kayak forum ilmiah perubahan iklim IPCC yang menyimpulkan bahwa pengaruh antropogenik kemungkinan besar telah mempengaruhi siklus air sejak tahun 1960-an. Nah, AR5 juga melaporkan kalau kelembapan spesifik udara permukaan global meningkat itu sangat mungkin terjadi, kemungkinan besar terjadi sejak tahun 1970-an. Dan juga mengidentifikasi bahwa terdapat keyakinan yang rendah dari orang-orang yang melaporkan ilmiah itu terhadap prediksi perubahan dalam tren dari debit sungai keseluruhan dan limpasan air aturan off selama abad ke-20. Dan juga R5 ini menyimpulkan bahwa tren skala global diamati dalam masa kekeringan atau kegersangan karena kurangnya curah hujan sejak pertengahan abad ke. Namun, frekuensi dan intensitas kekeringan kemungkinan akan meningkat di Mediterania dan Afrika Barat. Dan sementara angka kekeringan tersebut itu kemungkinan menurun di Amerika Utara bagian tengah dan juga Australia bagian barat laut sejak tahun 1950. Boleh next. Lalu curah hujan rata-rata global diperhitungkan meningkat seiring pemanasan global. Nah, secara regional, curah hujan di beberapa daerah tropis dan daerah kutub dapat meningkat lebih dari 50% pada akhir abad 21 dan juga di bawah skenario emisi RCP 8,5. Sementara curah hujan di area yang subtropis yang luas, yang daerahnya itu luas, tapi di daerah subtropis itu dapat berkurang sekitar 30% atau lebih. Nah, perubahan penguapan air permukaan umumnya mengikuti pola perubahan curah hujan di atas daratan. Dalam hal potensi perubahan yang mendadak pada komponen siklus air, kekeringan jangka panjang dan fluktuasi monsun itu diidentifikasi sebagai dua hal yang paling utama terjadi pada skenario emisi RCP ini. Boleh next. Ya, untuk selanjutnya Special Report 1.5 ini menilai dampak pemanasan global 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Suhu bumi akan diperkirakan terus naik mencapai atau melebihi 1,5 derajat Celcius selama 20 tahun ke depan. Pemanasan hujan lebat
pada skala global serta kejadian kekeringan di wilayah Mediterania juga dilaporkan. Dampak perubahan iklim ini akan semakin buruk jika pemanasan global mencapai 2 derajat Celcius atau lebih. Setiap setengah derajat tambahan pemanasan global pasti sangat mempengaruhi respon perubahan iklim. Curah hujan lebat menunjukkan kecenderungan global untuk meningkat lebih banyak pada 2 derajat Celcius dibandingkan dengan 1,5 derajat Celcius. Hal ini konsisten dengan dampak merugikan yang lebih besar yang ditemukan pada 2 derajat Celcius dibandingkan dengan 1,5 derajat Celcius untuk sejumlah indeks kekeringan. Area daratan dengan peningkatan limpasan bahaya banjir akan meningkat lebih banyak pada 2 derajat Celcius dibandingkan dengan 1,5 derajat Celcius dari pemanasan global. Boleh next. Untuk selanjutnya, Assessment Report 5 merupakan langkah maju yang besar dalam penilaian pengaruh manusia pada siklus di bumi. Namun proyeksi regional, curah hujan dan sumber daya air sangat tidak pasti untuk berbagai alasan, termasuk ketidakpastian pemodelan dan besarnya pengaruh variabilitas internal. Sejak Assessment Report 5 memungkinkan lebih banyak penilaian dan pemahaman yang lebih baik. Sebagai contoh perubahan siklus air dan efek bersaing dari gas rumah kaca dan emisi aerosol. Pemodelan awan, hujan, aliran permukaan, vegetasi, salju, daratan, banjir, air tanah, dan lain-lain yang berhubungan dengan siklus air juga berkembang. Ini menilai perubahan siklus air, mempertimbangkan perubahan iklim dan perspektif dampak terhadap ketersediaan air, termasuk aliran sungai dan kelembapan tanah, massa salju dan gletser, air tanah, lahan basah, dan danau. Tidak hanya dari curah hujan saja. Menyoroti sensitivitas siklus air terhadap banyak penggerak dan kompleksitas responnya, tergantung pada wilayah, musim, dan skala waktu. Boleh next. Untuk selanjutnya ada perubahan mendadak. Nah, perubahan mendadak didefinisikan sebagai perubahan dari skala regional ke global dalam suatu sistem iklim yang terjadi lebih cepat daripada laju perubahan tipikal dalam sejarahnya atau yang sudah pernah terjadi. Nah, salah satunya adalah siklus air. Nah, siklus air ini memiliki beberapa atribut yang berpotensi untuk menghasilkan adanya perubahan mendadak. Lalu, permukaan tanah dapat mengakibatkan pergeseran cepat antara keadaan basah dan kering karena siklus air, sehingga terjadinya perubahan mendadak tersebut. Nah, perubahan mendadak ini perlu ditinjau untuk menilai kemungkinan yang akan terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Jadi tidak mendadak jadi bisa diminimalisir untuk pengaruh yang terjadi akibat perubahan mendadak tersebut. Selanjutnya, perubahan sirkulasi air terhadap perubahan sirkulasi arus Atlantik atau AMOC. AMOC ini adalah Atlantic Meridional Overturning Circulation. Nah, pada data-data yang ada, termasuk rekonstruksi dan simulasi iklim purba atau paleoklimatologi menunjukkan bahwa telah terjadi pelemahan atau runtuhnya AMOC ini, Atlantic Meridional Overturning Circulation, atau sirkulasi arus Samudra Atlantik yang menyebabkan perubahan mendadak dan mendalam dalam siklus hidrologi global. Pada tatanan air dalam di Atlantik Utara itu terjadi pengaruh atau tergantung pada keseimbangan panas dan flux garam salah satunya disebabkan oleh pencairan lapisan es, perubahan curah hujan dan penguapan atau sirkulasi laut. Nah, perubahan-perubahan tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pelemahan pada AMOC atau sirkulasi arus Atlantik. Lalu perubahan pola presipitasi, respon presipitasi terhadap keruntuhan AMOC ini disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca yang memiliki kemiripan dengan perubahan mendadak dan paleoklimat. Dengan beberapa perbedaan, yaitu efek peningkatan CO2 pada pola presipitasi global seperti peristiwa paleoklimat. Nah, keruntuhan AMOC ini menghasilkan pergeseran yang paling menonjol di Atlantik tropis, dan hal ini yang menyebabkan terjadinya pengeringan. Selanjutnya, runtuhnya AMOC ini menyebabkan sistem monsun Asia melemah melawan penguatan yang diperkirakan sebagai respon dari terjadinya
peningkatan gas rumah kaca. Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi diakibatkan oleh keruntuhan amok, kemungkinan besar akan terjadinya dampak regional yang besar pada siklus air. Jadi seperti itulah perubahan sirkulasi air terhadap perubahan sirkulasi arus Atlantik. Mungkin selanjutnya next. Lalu selanjutnya ada perubahan siklus air yang mendadak terhadap perubahan permukaan tanah. Jadi perubahan permukaan tanah itu sendiri termasuk perubahan vegetasi dan emisi debu dapat memicu perubahan mendadak dalam siklus air. Karena itu kami menilai kemungkinan perubahan mendadak dalam siklus air pada wilayah Amazon dan wilayah Sahel di Afrika yang dipelajari dengan baik dan potensi emisi debu untuk memperkuat kekeringan dan kegersangan. Dari next. Untuk yang pertama, kita meninjau di daerah Amazon. Untuk deforestasi dan pengeringan hutan Amazon sendiri itu diproyeksikan meningkat pada tahun 2100, menghasilkan skenario terburuk hingga 50% kehilangan tutupan hutan pada tahun 2050. AR5 sendiri melakukan beberapa simulasi menggunakan model siklus iklim karbon yang digabungkan menunjukkan kemunduran mendadak hutan Amazon dalam skenario iklim masa depan. Namun meskipun ada ekspektasi teoritis yang terjadi, sampai saat ini ada bukti model terbatas untuk verifikasi respon ini. Oleh karena itu ada keyakinan rendah bahwa perubahan seperti itu akan terjadi pada tahun 2100. Boleh di next. Selanjutnya untuk penghijauan Sahara dan Sahel. Jadi sehubungan dengan meningkatnya curah hujan di Afrika Utara, jadi ada rencana untuk penghijauan di daerah Sahara Gurun sehingga menjadi Sahara Hijau. Nah, tapi perubahan iklim ini nggak berpengaruh pada emisi gas rumah kaca disebabkan oleh keadaan masa lalu yang sudah pernah terjadi, terjadi secara alami dan dibantu dengan radiasi matahari. Kemudian di sisi lain justru malah akan memberikan dampak bagus untuk proyeksi iklim di masa depan karena akan menjadi penghijauan dan reboisasi. Boleh di next. Selanjutnya, dengan pengamatan ini dari Sahara Gurun, keragaman ekosistem mampu memitigasi terjadinya perubahan bencana yang datang. Nah, sebaliknya, keanekaragaman ekosistem yang rendah malah dapat menyebabkan titik panas, yaitu perubahan lokal atau regional yang cepat, seperti yang terlihat dalam beberapa catatan paleoklimat. Selanjutnya, ada kemungkinan juga bahwa di tahun 2100 atau 2300 di wilayah ini ada sedikit kepercayaan bahwa transisi mendadak ke iklim yang lebih hijau akan terjadi. Mungkin hal ini terjadi juga karena CO2 sudah menumpuk dan sudah waktunya untuk mencari solusi akan hal itu. Boleh di next lagi. Selanjutnya ada amplifikasi kekeringan debu. Nah, ini sistem aerosol debu yang terjadi secara semi permanen atau sementara. Ini terjadi karena dua hal. Jadi yang pertama karena sedimen aluvial dari waktu ke waktu, dan yang kedua itu alam. Alam ini mencakup kekeringan dan kebakaran hutan dan antropogenik yang melibatkan manusia seperti penggunaan lahan dan penggurunan. Selanjutnya, ada keberlangsungan ini perlu dikhawatirkan disebabkan aerosol debu mempengaruhi sistem iklim dan siklus air melalui efek langsung pada radiasi berupa penyerapan dan hamburan gelombang panjang dan pendek dan proses presipitasi. Tapi dampak positifnya dapat mendorong umpan balik positif, terutama di daerah semi kering di mana erosi angin sangat sensitif terhadap vegetasi dan kekeringan. Boleh di next. Nah, makanya pentingnya umpan balik aerosol debu dalam peristiwa iklim mendadak di masa depan, karena peristiwa kekeringan yang mendadak kerap terjadi. Jadi intinya kekeringan debu ini tidak bisa menjadi faktor penentu utama dalam perubahan iklim di masa depan. Di next. Selanjutnya, respon perubahan siklus air terhadap inisiasi atau penghentian SRM. SRM itu Solar Radiation Modification adalah bentuk atau ide spekulatif dari respon perubahan iklim. Kembali ke ruang angkasa sebelum energi tersebut dapat terperangkap oleh gas yang menghasilkan gas rumah kaca. Nah, dari inisiasi atau penghentian ini
bisa terjadi resiko lingkungannya jika diterapkan. SRM berpotensi menyebabkan dampak pada lingkungan yang sekitarnya mengalami kerusakan. Perubahan suhu ini dapat mempengaruhi ekosistem dan perubahan siklus hidrologi karena mengubah keseimbangan energi planet. Oke, selanjutnya ada beberapa rangkuman yang perlu saya sampaikan. Jadi ada beberapa peluang untuk meningkatkan pemahaman dan kuantifikasi pengaruh manusia pada perubahan siklus air masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang pertama yaitu perluasan dan pengembangan data pra-instrumental dan catatan paleoklimat. Selanjutnya pengembangan deret waktu pengamatan yang lebih lama yang akan meningkat. Selanjutnya interaksi antara perubahan iklim dan variabilitas internal. Selanjutnya peningkatan model siklus umum. Selanjutnya upaya berkelanjutan untuk pengembangan konveksi resolusi besar. Selanjutnya yaitu peningkatan pemahaman tentang variabilitas internal dan interaksi dengan perubahan yang disebabkan oleh manusia. Next. Lanjut. Nah, selanjutnya ada beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering dikemukakan untuk materi ini. Hutan dapat mempengaruhi setiap aspek pada siklus air. Perubahan penggunaan lahan dapat mengubah pola curah hujan dan bagaimana air diserap ke dalam tanah, mengalir ke sungai, dan atau menjadi permukaan tanah, serta bagaimana perubahan dalam salah satu aspek dari siklus air yang berhubungan. Ini dapat mengubah penggunaan lahan, dapat mengubah pertukaran air antar atmosfer, tanah, dan bawah permukaan. Next. Perubahan penggunaan lahan juga dapat mengubah jumlah partikel aerosol kecil di udara. Aerosol mendinginkan suhu global dengan menghalangi sinar matahari, tetapi juga dapat mempengaruhi pembentukan awan dan vegetasi, berperan penting dalam menyerap kelembapan tanah dan menguapkan air ke udara. Secara lebih global, perubahan penggunaan lahan saat ini bertanggung jawab atas sekitar 15% emisi karbon dioksida dari curah hujan, penguapan, dan tanaman. Selain itu, konsentrasi karbon dioksida atmosfer yang lebih tinggi karena aktivitas manusia dapat mengelola air, misalnya reboisasi, irigasi berkelanjutan. Juga dapat berkontribusi untuk mengurangi iklim singkatnya. Ada banyak bukti bahwa perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan mengubah siklus air secara global. Perubahan penggunaan lahan menetes ke banyak komponen lain dari siklus dan sistem iklim. Oke. Oke, baik, dicukupkan sampai di sini. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai asesmen report ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.